Menarik untuk dinantikan bagaimana debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, dan juga kita nantikan debut para pemain naturalisasi seperti João Pelupessy, Jean Dims, Ole Romé, dan Emil Audero. Akankah timnas Indonesia bisa mencuri poin di kandang Australia? Strategi total football ataukah defense yang akan dipraktekkan oleh Patrick Kluivert nantinya? Halo guys, welcome back di channel YouTube Bola Mendunia bersama saya Mas Wahid Hasim. Salam sehat, salam sepak bola dari si kulit bundar. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert dan Jay Itzes pada saat sesi pre-conference kemarin. Patrick Kluivert menyampaikan bahwasanya dia sangat percaya diri dan yakin, kemudian juga dia merasakan bahwasanya sentuhan-sentuhan bola, passing-passing para pemain itu sangat bagus sekali. Patrick Kluivert juga yakin bahwasanya Indonesia nantinya akan bisa memenangkan pertandingan saat melawan Australia di Allianz Stadium. Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia pun mengamini apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert. Jay Itzes juga menyampaikan bahwasanya dia sangat bangga sekali bermain untuk Indonesia. Jay Itzes pun menyampaikan kepada rekan timnya bahwasanya kita harus memberikan secara total apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin nantinya di lapangan. Siapapun nantinya yang diberikan kesempatan menit bermain harus memberikan secara totalitas dan permainan terbaiknya. Dengan bergantinya tim kepelatihan dari era Sintayong ke Patrick Kluivert, Jay Itzes pun mengatakan bahwa ini juga hal yang baik karena di ruang ganti para pemain juga merasakan hal yang positif. Opini saya sebagai netizen pencinta bola teman-teman, bahwasanya sekarang itu Indonesia banyak sekali memiliki pemain naturalisasi dan juga para pemain lokal Indonesia yang tak kalah kualitasnya dengan para pemain Eropa. Dengan posisi yang seperti itu, saya kira Indonesia tidak perlu merasa inferior seperti pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya, karena Indonesia pun sekarang diuntungkan dengan Australia yang mempunyai tantangan permasalahan tersendiri dengan beberapa cederanya pemain mereka, dan Australia yang sekarang ini pun kan bukan termasuk golden era atau pemain-pemain emas mereka seperti Mark Viduka pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi melihat apa yang ada di atas kertas nantinya, mau formasi 3-4-3 atau menggunakan 4-3-3 atau istilahnya sekarang yang banyak diperdebatkan, nantinya Patrick Kluivert akan menggunakan 3 back atau 4 back. Saya kira itu bukan hal yang bisa diperdebatkan buat kita ya. Yang paling penting nantinya bagaimana cairnya permainan antar pemain dari lini belakang, lini tengah sampai dengan lini depan itu seperti apa. Dengan ditambahnya pemain naturalisasi seperti João Pelupessy, di mana kendala kita di lini tengah pada saat kita bermain di GBK bertemu dengan Australia, kita itu terkadang kalah ya permainan di tengah itu. Dengan masuknya João Pelupessy, harapannya nantinya itu bisa mengurangi permasalahan kita di lini tengah. Walaupun adanya Nathan Choaon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, saya kira João Pelupessy sangatlah dibutuhkan dengan pengalamannya dan dengan kematangannya pada usia sekitar 31 tahun ini. Saya kira itu sangat bisa membantu sekali untuk mendampingi Tom Hai. Belum lagi Tom Hai kan biasanya dia tidak bisa bermain full selama 90 menit. Apakah Sandy Walsh atau Kevin Dix yang mengisi di right back atau back sebelah kanan? Kalau menurutku sih ya, nanti Sandy Walsh akan langsung dipasang sebagai starting 11 karena melihat kondisi Kevin Dix yang sebelumnya pernah cedera dan belum 100% fit. Tapi ya semoga saja siapapun nanti yang diberi kepercayaan menjadi starting 11 atau dimainkan mulai menit pertama bisa langsung ngegas memberikan permainan terbaiknya. Untuk pilihan center back, saya sebagai netizen bola itu lagi-lagi lebih memilih duet antara Jay Itzes dengan Rizky Ridho. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka sudah menjalin chemistry dan permainan Rizky Ridho di Persija pun itu menurut saya cukup baik ya. Dengan Jay Itzes yang sudah bermain dengan Rizky Ridho itu beberapa kali, saya kira itu bisa membuat kenyamanan di bagian penjaga gawang. Saya kira Miss Hilger dengan kemampuannya saya kira tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi ketika kemarin Miss Hilger yang pernah cedera beberapa waktu yang lalu dan juga permainannya dengan FC20 yang sedikit kurang bagus karena kemarin kalahan FC20 pun itu ikut andilnya Miss Hilger melakukan blunder atau kesalahan. Saya kira itu bisa dijadikan pertimbangan bagi Patrick Kluivert memasangkan Miss Hilger atau Rizky Ridho. Strategi apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert dan asistennya nantinya saat melawan Australia bagiku tidaklah penting. Yang paling penting adalah bagaimana permainan ini nanti bisa cair dan permasalahan-permasalahan saat menyerang tidak bisa klinikal atau tidak bisa langsung mencetak gol saat mereka sudah mempunyai peluang itu harus segera diselesaikan. Indonesia sebenarnya bisa meng-create chance atau membuat peluang mencetak gol di depan gawang, tapi permasalahan finishing yang kurang bagus itu akan menjadi masalah baru bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert nantinya kalau tidak diselesaikan. Semoga dengan adanya Ole Romé dengan pemain-pemain yang lain yang sudah sekarang lebih kompak lagi, dulu yang menjadi isu komunikasi atau dinamika di ruang ganti dengan hadirnya Patrick Kluivert dan juga asisten pelatih yang sama-sama dari Belanda, semoga ini nanti menjawab permasalahan-permasalahan yang kurang tajamnya para striker-striker Indonesia.
Semoga nantinya Indonesia bisa mencuri poin dari kandang Australia minimal 1 poin, dan semoga bisa menang seperti yang sudah menjadi keyakinan Patrick Kluivert dan Jay Itzes. Mereka mengatakan bahwa sangat yakin sekali mereka bisa memenangkan pertandingan sebagai modal penting untuk kita kembali ke Jakarta, ke SUGBK, menata pertandingan melawan Bahrain. Oke, segitu dulu ya guys informasinya. Kita nantikan pertandingan nanti jam 16. Jangan lupa kita support Indonesia habis-habisan, dan semoga hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari si kulit bundar.